Untuk Anda yang baru bergabung di Breaking News, kami sampaikan kembali Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi batal dilakukan karena rapat paripurna DPR tidak mencapai quorum, sehingga aturan mengenai syarat-syarat calon kepala daerah dalam Pilkada bakal mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Yang Anda lihat adalah visual terbaru saat ini di akses Jalan Gatot Subroto. Di depan Kompleks Parlemen Senen Jakarta, polisi masih berupaya untuk membubarkan massa yang masih berada di sekitar gedung DPR MPR karena massa untuk berunjuk rasa sudah lewat dari aturan yang ditetapkan hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kami masih berdiskusi bersama dengan Sutradara Joko Anwar menyikapi dari posisi DPR yang saat ini menyatakan batal untuk merevisi Undang-Undang Pilkada. Mas Joko masih bersama saya ya, Mas? Masih. Oke, tadi diterangkan juga sebetulnya oleh Sufmi Dasko bahwa ia menepis revisi undang-undang ini untuk Koalisi Indonesia Maju, kemudian dia menyebut bahwa prosesnya tidak ada yang sembunyi-sembunyi seperti yang dikatakan oleh beberapa orang. Kalau Anda bersama dengan teman-teman pegiat seni lainnya membacanya ini prosesnya gimana ya? Ya, kalau kita sih seperti yang saya bilang tadi, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat DPR juga, bahwa ternyata kalau misalnya mereka mau, mereka bisa bisa mengkonklusikan sebuah rancangan undang-undang dan bisa dengan cepat diputuskan gitu ya. Karena dalam 7 jam kemarin mereka sudah bersidang dan selesai tuh kasusnya. Dibandingkan misalnya dengan rancangan undang-undang perampasan aset yang 16 tahun belum juga diputuskan gitu ya. Seharusnya bisa belajar dari situ. Tapi seperti yang saya bilang bahwa ini jelas-jelas adalah disebabkan karena desakan dari rakyat. Dari kemarin sudah ramai sekali, seperti kita tahu di sosial media, bahkan disoroti oleh banyak sekali media-media asing karena tiba-tiba netizen di Indonesia yang tadinya tidak pernah bersuara tentang politik karena ada isu tentang revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR ini, semuanya bersuara. Jadi ya ini pasti disebabkan oleh gerakan rakyat ya. Jadi buat rakyat juga ini sebuah pelajaran juga buat kita, bahwa kalau misalnya kita bersinergi, kita mau bersama-sama bersuara, kita bisa kok mengambil kembali memegang wewenang yang kita berikan kepada wakil rakyat dan kepada para eksekutif negara kita. Kalau dibilang nggak sembunyi-sembunyi, ya kita nggak tahu posisinya juga ya. Buktinya mereka baru melakukan press conference baru sekitar 50 menit yang lalu gitu. Setelah kita seharian ada di tempat-tempat titik-titik aksi gitu ya, di seluruh Indonesia. Jadi ya kalau dibilang sembunyi-sembunyi tidak transparan, ya memang tidak transparan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Terima kasih banyak Mas Joko Anwar sudah berbagi perspektif bersama kami, sudah mau berdiskusi di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu ya Mas, selamat malam. Terima kasih.
Kami masih memantau suasana di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dalam Breaking News. Usai jeda berikut ini.